Profesional HR dan karyawan harus tahu tata cara hubungan industrial. Untuk mendukung channel ini terus berkembang, silahkan subscribe untuk mendapatkan video lainnya mengenai ulasan tips dan trik manajemen HR dan bisnis. Bekerja dengan gaji yang sesuai ekspektasi, lingkungan kerja yang nyaman, atasan yang baik, bukanlah sesuatu yang absolut. Semua akan selalu berubah, fase naik turun dalam perjalanan karir seseorang. Karyawan dan atasan sama-sama manusia, yang bisa naik turun semangat kerjanya, bahkan motivasi bekerjanya sehingga wajar ada perubahan-perubahan mendasar menilai suatu pekerjaan, dari besar kecilnya gaji, kenyamanan hubungan kerja atau melihat perusahaannya tempat dia bekerja apakah sebagai payung atau musuh. Namun ada yang tidak bisa ditawar di luar dari sisi manusianya, yaitu peraturan, baik peraturan di perusahaan tersebut ataupun peraturan ketenagakerjaan secara umum atau yang dikenal Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa peraturan pemerintah penyertanya. Semua akan berubah menjadi suatu perselisihan jika terjadi disharmoni atau tidak sejalan antara karyawan, perusahaan dan implementasi aturan yang ada, baik aktornya dari sisi karyawan maupun sebaliknya perusahaan. Dari sisi karyawan, begitu keputusan perusahaan dianggap tidak membuat nyaman misalkan terjadi PHK, pengurangan gaji, diberi surat peringatan, maka biasanya kata-kata yang mudah keluar adalah, "Wah saya dizalimi nih." Dari sisi perusahaan, tentunya ada alasan tertentu yang harus dipertimbangkan ketika sesuatu menjadi sebuah keputusan berat buat karyawan. Ketika karyawan sudah terucap, "Saya dizalimi perusahaan," sepertinya nilai-nilai kebaikan yang perusahaan pernah berikan selama ini untuk karyawan, gaji yang digunakan buat nafkah anak istri, sepertinya tidak ada karena hanya kekecewaan yang terasa di momen tersebut. Untuk perusahaan, jangan lupa bekali tim HR-nya dengan skill komunikasi persuasif supaya bisa deliver pesan sebaik mungkin tanpa konflik. Perbanyak porsi untuk mendengarkan respon karyawan dan tunjukkan empati yang besar kepada karyawan di momen tersebut. Memang tidak mudah membentuk tim yang kuat di fungsi industrial relations, karena unik membutuhkan pengetahuan yang kuat di bidang hukum ketenagakerjaan, namun tidak mesti seorang dengan latar belakang hukum. Untuk karyawan ketika momen ini terjadi, stop mengumpat perusahaan apalagi orang HR-nya, tetap tenang, berpikir jernih dan melihat kembali ke dalam diri apakah kesalahan yang sudah dilakukan bisa diperbaiki. Cukupkan energi yang tersisa lebih baik digunakan untuk mensyukuri pekerjaan selama ini, dan apa yang sudah dihasilkan buat diri dan keluarga di rumah, dan melihat kembali dengan tenang perangkat peraturan yang ada terkait masalah yang terjadi jika masih ada ganjalan dalam hati. Bagi karyawan, hati-hati ketika memberikan respon. Jika ada yang tidak berkenan dengan keputusan perusahaan dan masih ada yang mengganjal, lebih baik ditanyakan pada saat momen komunikasi pertama terjadi dengan tim HR. Jika komplain Anda berkelanjutan, lewat email, lewat serikat pekerja, membawa rekan kerja lainnya supaya memihak Anda, percayalah itu hanya akan membuat suasana tidak jauh lebih baik. Perusahaan akan semakin tidak empati dengan sikap karyawan seperti itu. Tetap bekerja profesional seperti biasa, jaga hubungan baik dengan atasan dan tim HR dan jika masih ada keluhan adukan keluhan tersebut langsung ke disnaker setempat tanpa membuat gaduh di internal kantor. Jika kasus ini adalah PHK, maka karyawan memiliki hak jawab 14 hari setelah surat PHK dikeluarkan perusahaan. Jadi tahapan pertama, jika karyawan menolak, adukan keluhan Anda ke disnaker yang satu lokasi dengan tempat kerja Anda. Cukup mudah, datang ke disnaker cukup seorang diri, tanpa bantuan pihak ketiga misalkan lawyer, serikat pekerja. Ceritakan kronologi masalah dan keluhan yang dimaksud. Pihak disnaker akan mencatat laporan Anda dan akan memanggil perusahaan sesuai dengan timeline yang disnaker miliki. Jika sedang tidak banyak kasus, biasanya hitungan 1-2 minggu surat panggilan akan dikirim ke perusahaan untuk pertemuan meminta klarifikasi masing-masing pihak.
Tibalah saatnya surat panggilan klarifikasi dikirimkan oleh Disnaker ke perusahaan. Biasanya tim HR dan manajemen perusahaan akan terkaget-kaget mendapat surat panggilan tersebut. Disinilah proses negosiasi pertama antara perusahaan yang diwakilkan oleh tim HR dan karyawan bisa dilakukan kembali, sehingga masing-masing pihak saling mendekatkan diri dan bertemu di titik tengah demi solusi yang konkret. Jika itu bisa selesai sebelum pertemuan klarifikasi Disnaker, karyawan dan perusahaan kalian seperti sepasang kekasih yang lengkap dan simbiosis mutualisme. Sehingga singkatnya, perusahaan dan karyawan cukup memberikan informasi resmi kepada Disnaker bahwa masalah sudah selesai dengan musyawarah mufakat dan menandatangani perjanjian bersama. Tahapan kedua, jika masalah terus berlanjut ke pertemuan klarifikasi, maka masing-masing pihak datang sesuai jadwal undangan dan jelaskan kronologi. Hasil dari pertemuan ini, apakah masing-masing pihak akan menyelesaikan secara internal dengan perjanjian bersama, atau lanjut dengan proses mediasi atau konsiliasi? Jika lanjut dengan mediasi, artinya kedua pihak mempercayakan Disnaker untuk mencarikan mediator yang biasanya dari tim Disnaker yang memang ahli di bidang hukum ketenagakerjaan. Jika salah satu pihak memilih konsiliasi, artinya pihak yang mengusulkan diharuskan mencari seorang konsiliator, mirip-mirip mediator independen, yang memiliki kualifikasi sebagai advokat dan paham hukum ketenagakerjaan. Mediasi sendiri biasanya 2-3 kali pertemuan, mulai dari klarifikasi masing-masing pihak, mediasi pertama untuk mendekatkan kedua pihak kepada solusi, lanjut mediasi kedua untuk keputusan final perundingan. Proses ini kita namakan perundingan bipartit di mana biasanya waktu yang ditargetkan selesai adalah 30 hari. Hasil dari mediasi ini adalah keluarnya rekomendasi dari mediator. Dengan keluarnya rekomendasi, diharapkan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik dan selesai dengan musyawarah mufakat dan menandatangani perjanjian bersama. Namun, jika konflik masih terus semakin meruncing, maka lanjut ke tahapan ketiga, yaitu pihak yang merasa dirugikan oleh hasil rekomendasi tersebut berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan syarat mencantumkan semua risalah perundingan sejak negosiasi bipartit. Sehingga risalah meeting sangat penting untuk dibuat dan ditandatangani untuk setiap pertemuan. Jika berkas sudah masuk dan lengkap masuk Pengadilan Hubungan Industrial, maka Pengadilan Hubungan Industrial memiliki waktu paling tidak 50 hari untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika keputusan pengadilan masih belum memuaskan pihak yang bertikai, maka lanjut ke langkah keempat, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan estimasi waktu yang dibutuhkan paling tidak 30 hari hingga hasil akhir keputusan. Melihat panjang dan melelahkannya proses beracara terkait ketenagakerjaan, saran Edumatek adalah tetap mencari solusi dengan musyawarah mufakat sejak awal-awal komunikasi terjadi antara perusahaan dan karyawan. Dengan dasar saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak emosional dan mengedepankan saling memahami posisi masing-masing, sehingga diperoleh kesepakatan bersama yang win-win solution. Jika hal terburuk yaitu Anda sebagai karyawan terkena PHK, yakinlah bahwa hidup Anda tidak akan berakhir hanya karena PHK. Namun itu adalah kesempatan emas bagi Anda untuk terus berkembang dengan skill yang dimiliki di tempat kerja baru, bahkan untuk mengembangkan usaha sendiri sesuai skills yang Anda miliki sebelumnya. Jika Anda memiliki pengalaman dan ingin sharing terkait subjek ini, silakan komen di bawah ini. Untuk mendukung channel ini terus berkembang, silakan subscribe untuk mendapatkan video lainnya mengenai tips dan trik manajemen HR dan bisnis. Salam sukses dari Mr. HR Edumatek.